Memang banyak pemandangan yang indah-indah di daerah Sumedang itu, amat banyak yang menarik hati di sana. Lebih-lebih bagi anak muda-muda yang riang sebagai anak-anak sekolah yang dalam libur besar itu. Ada satu dua gunung itu yang didakinya, kemauan muda remaja. Pada petang hari pun mereka berjalan-jalan di suatu lorong ke lorong lainnya. Bahkan kadang-kadang sampai ke desa-desa yang agak jauh. Semuanya berpakaian bersih, pantas, dan bagus. Masing-masing dengan ragamnya dan kesukaannya, kebanyakan mereka itu berpantolan yang besar atau lebar kakinya. Dalam sampai menelan tumit sepatunya, tiada berbaju, hanya berkemeja dengan tiada berdasi dan tiada pula terkancing buah lehernya. Ada pula yang tiada bertopi, melainkan bersisir saja rambutnya licin-licin ke belakang. Lengan kemeja yang tergulung hingga siku menampakkan sintar dan teguh tangannya, dan arloji yang lekat rapat di pergelangan kirinya. Ada pula yang berpantalon dan berbaju jas buka dengan patutnya, berdasi panjang dan berkopiah beludu tinggi yang agak terbenam lekat di kepalanya. Senang hati melihat mereka itu berjalan berbondong-bondong, 4-5 orang sambil bercakap-cakap dengan girang. Mereka itu sudah bertahun-tahun dididik dalam sekolah, sudah berilmu pengetahuan barang sekadarnya. Mereka itulah tempat pergantungan orang tuanya dalam masa yang akan datang. Menurut filsafat Surya, dan mereka itulah pula yang akan meninggikan derajat kemajuan negeri dan bangsanya. Bukankah kemajuan sesuatu negeri berhubung rapat dengan kecerdasan anak-anak mudanya? Tentu saja dalam istilah anak-anak muda itu, termasuk juga beberapa orang pemudi yang berpendirian sudah agak bebas. Ya, lebih bebas daripada perawan yang biasa disebut gadis kampung tak terpelajar. Mereka itu berjalan bersama-sama dengan pemuda-pemuda berbondong-bondong dan terkadang berpasang-pasangan. Sambil bersendak gurau dengan mesra, mungkin golongan lain akan mengatakan mereka itu seperti burung dua sejoli. Akan tetapi pada perasaan mereka itu sendiri hanya seperti sepasang sahabat karib saja. Pada suatu hari, ketika hawa panas berangsur-angsur menjadi dingin, sebab sang surya telah hampir masuk ke peraduannya, kelihatan orang ramai di rumah bola pria. Di ruang tengah orang sedang asik main bola, dan di langkan asik bercakap-cakap. Di bagian lain ada pula yang membaca surat kabar dan majalah. Di antara yang duduk bertukar-tukar pikiran di beranda muka itu adalah seorang jaksa pensiun. Umurnya sudah hampir 50 tahun, sudah tua, tetapi badannya masih tegap dan sehat. Pakaiannya rapih dan tampan, sejak dari kepala sampai ke kakinya tak ada cacatnya. Matanya masih bersinar, kulit mukanya masih licin nampaknya, barangkali karena ia tiada gemuk dan tiada kurus. Pendeknya sesuatu yang kelihatan pada batang tubuh orang pensiun itu menyatakan kecukupan dan kesempurnaan hidupnya. Tiba-tiba ia menunjuk ke jalan raya, arah kepada 3 orang anak yang melintas di hadapan rumah bola itu. Anak siapa itu?" katanya dengan gembira. "Manis benar." Komis dan guru yang sama-sama duduk dengan dia menurunkan tunjuknya dengan matanya masing-masing. Kebetulan ketiga anak yang menarik pemandangan itu sambil berjalan melihat-lihat juga ke rumah bola itu. Seorang yang benar bercelana dan berbaju gabardin keabu-abuan, berdasi pendek dan berbendok batik halus yang beragi-agi. Tubuhnya lampai, bentuk mukanya lemah lembut. Kedua anak yang berjalan kiri kanannya berpakaian cara anak Eropa. Yang laki-laki berkemeja dan bercelana pendek. Yang perempuan bergaun dan ujung rambutnya yang terjalin baik-baik diikat dengan pita merah. Manis dan cantik parasnya. "Ini rumah bola pria, Akang," kata yang menengah kepada kakaknya dengan bahasa Belanda.
Bapak kerap kali datang kemari. Sekarang tentu Bapak ada di dalam, kata yang kecil. Enah berani melihat Bapak ke dalam, kata yang menengah pula. Anak yang bernama Enah itu menggelengkan kepalanya. Penakut, kata Saleh dengan tertawa. Shh, kata yang sulung sambil membimbing tangan kedua adiknya. Jangan ribut, mari kita terus ke pasar. Dalam pada itu, meskipun ia tiada kenal kepada orang yang duduk di beranda rumah bola itu, tetapi sebab mereka itu selalu mengawasi dia, ia pun menganggukkan kepalanya dengan hormat. Manis, tahu adat betul, kata jaksa pensiun setelah ketiga anak itu sudah agak jauh, seraya berpaling kepada Komis. Sungguh sopan, anak siapa itu, Tuan? Jaksa tak kenal akan anak-anak itu, ujar Jensen, jaksa pensiun menggelengkan kepalanya. Barangkali kepada yang besar tak kenal, tetapi kedua anak kecil itu tak mungkin asing bagi Mamang, kata Guru Wijaya. Coba Mamang ingat benar-benar. Entahlah, lama lupa, banyak ragu, dan orang tua seperti saya ini sudah pelupa benar. Coba katakan, anak priai mana itu? Anak juragan Patih agaknya. Guru Wijaya memandang ke ruang tengah, ke tempat orang main bola. Kebetulan ketika itu kedengaran suara tertawa riuh seperti batu runtuh. Hahaha, karombol, cepat benar kena bola kedua-duanya, Juragan Surya. Dan guru itu pun berkata kepada jaksa pensiun, anak dia itu. Dia siapa? Kata jaksa pensiun. Yang main bola itu dan menteri kabupaten. Betul, Masya Allah, emang lupa. Itu anak-anak dan mantri Surya. Tetapi yang besar itu, anaknya juga yang tua sekali. Itu patut Mamang tak kenal, sebab ia datang kemari cuma dalam waktu liburan saja. Di mana ia sekolah? Di Bandung, di sekolah Menak. Sekarang kabarnya sudah tamat. Oh, tak sia-sia dan mantri Surya beranak. Menyebut nama Surya itu dikeraskannya. Menteri kabupaten yang tengah asik mengentak bola tiba-tiba tegak lurus-lurus dan memandang ke Langkan. Ketika tanpa olehnya ketiga orang yang bercakap-cakap itu, ia pun tersenyum. Maaf, katanya seraya mendekati mereka itu dengan membungkukkan badan, terutama kepada jaksa pensiun. Saya dengar nama saya disebut-sebut tadi, dipanggil. Tentang perkara apa, Mamang? Tidak dipanggil, tapi sungguh senang hati Mang mendengar kabar ini, alo, kata jaksa dengan gembira. Selamat. Warna muka Surya berubah pucat, tetapi seketika itu juga merah pula. Ia menatap muka Komis Jensen. Pada pikirannya ucapan selamat itu tak dapat tiada tersebab daripada sesuatu perkataan yang keluar dari mulut Jensen itu. Ia hendak bertanya benarkah seperti perasaan yang timbul di dalam hatinya, akan tetapi pertanyaan itu tiada tergerakkan oleh lidahnya yang kaku rasanya. Hanya akan ganti kata-kata ia memandang tenang-tenang kepada Komis itu. Rupanya Jensen mengerti akan maksud pandang itu. Akan dikatakannya lah peristiwa yang sebenarnya. Sebagai seorang yang berbudi halus, ia tak suka mengecilkan hati orang dengan berterus terang, tak sampai hati menghilangkan sukacita orang. Maka ia pun berpaling kepada jaksa, meminta supaya ia meneruskan perkataannya. Selamat, alo mantri, ujar jaksa sekali lagi. Tidak Mamang sangka-sangka akan secepat itu. Betul, alo, sudah kerap kali menyebut-nyebut perkara itu. Tapi Mang pikir belum sekarang lagi. Apa? Sudah keluar, Tuan Komis? Benar? Ya, perasaan kasihan terbayang pada cahaya matanya. Tanyakan saja kepada Tuan Jaksa, katanya dengan perlahan-lahan. Surya memandang pula kepada orang tua itu dengan agak bimbang. Sungguh beruntung, alo mantri, ujar jaksa itu pula dengan tak tahu apa yang sebenarnya terkandung di dalam hati Komis dan mantri kabupaten itu.
Sebentar lagi tentu ia akan jadi Amtenar. Iya, siapa? Tanya Surya dengan terperanjat. Pucat pula warna mukanya. Siapa lagi? Anak Alo sudah tamat sekolahnya, bukan? Oh, kata Surya sambil menarik napas panjang. Pada geraknya menundukkan kepala, nyata kelihatan kecewa hatinya dan malunya. Akan tetapi kecewa dan malu itu lekas pula hilang karena yang diperbincangkan itu bukanlah anaknya yang selalu dibangga-banggakannya. Ya, terima kasih, katanya dengan tersenyum manis. Betul, Abdul Halim sudah maju ujian penghabisan nomor 1. Tapi mengapa percakapan sampai ke sana? Ia lalu di sini tadi dengan kedua adiknya. Sikapnya santun betul, sangat hormat dan halus budi bahasanya. Air cucuran atap, kemana pula akan jatuhnya, kata Guru Wijaya dengan senyum yang banyak artinya. Mengipas-ngipas cuping hidung Surya mendengar pujian itu. Istimewa pula ketika mereka itu sama-sama mengulurkan tangan akan memberi selamat kepadanya. Bukan buatan besar hatinya, lupa ia akan permainan bola yang ditinggalkannya tengah terbengkalai sehingga ia duduk menyertai percakapan mereka itu. Sukar didapat, mahal dicari seorang Amtenar yang akan cakap menyamai Alo Mantri, kata jaksa pula. Biasanya yang sanggup memasukkan anak ke sekolah menak, maaf, hanyalah priayi besar-besar saja. Sungguh, kata Guru Wijaya pula dengan gaya sanjung berlebih-lebihan. Banyak priayi yang bergaji besar, tetapi mereka itu tidak seperti Juragan Mantri Surya, sanggup menyekolahkan sekalian anaknya ke sekolah yang berarti. Dalam hal itu hidupnya pun senang juga, bahkan masih mewah. Sekalian orang dalam masa ini mengeluh karena penghidupan tak berkecukupan, tapi Juragan Mantri Surya selalu dalam suasana riang gembira. Bintangnya terang, anak tamat sekolah, sebentar lagi akan jadi Amtenar dengan gaji besar, apalagi yang disusahkan. Pendeknya anak Juragan Surya begini, kata Komis Raya menegakkan ibu jarinya, jempol tak ada bandingnya. Padi masak, jagung mengurai pula, kata Guru Wijaya dengan senyumnya. Anak jadi Amtenar, bapak diangkat jadi klek. Sebagai di atas kayangan, Surya rasanya. Benarkah? Katanya di dalam hatinya. Darahnya berdebar-debar pula. Salahkah persangkanya? Tetapi mengapa Komis bersembunyi-sembunyi? Niscaya ia sudah tahu. Dia bekerja di kantor asisten residen. Surat-surat dinas dari residen dia yang menerima. Dan kadang-kadang disuruh membuka dan membalas juga. Sudah datangkah beslitnya? Ia pun memandang tenang-tenang kepada Komis itu, seakan-akan hendak bertanya, akan tetapi Jansen berdiam diri saja. Sepatah kata pun tidak disebutnya perkara itu. Ia berikhtiar hendak mencari jalan mengalih haluan percakapan. Kebetulan ketiga anak tadi lalu pula di hadapan rumah bola. Mereka itu pun dipanggil oleh ayahnya. Diperkenalkannya dengan tuan-tuan yang duduk itu. Lama mereka bercengkrama dengan Abdul Halim, kandidat Amtenar yang lemah lembut tutur katanya, sedang kedua adiknya bermain-main di halaman. Dengan demikian, pertanyaan Surya kepada Jansen itu sudah hilang di tengah saja. Pukul 7 malam sudah berbunyi. Mereka itu pun bersikap hendak pulang ke rumahnya masing-masing. Surya naik kendaraan dengan ketiga anaknya lalu berangkat dengan rasa hati kurang tenang. Ketika kendaraan itu tiada kelihatan lagi, Komis berbisik kepada Guru Wijaya, katanya, "Mengapa Tuan katakan dia jadi klek? Boleh jadi semalam-malaman ini dia tidak tidur. Bukankah ia sudah memasukkan rekes? Banyak orang lain yang melamar pekerjaan itu. Di antaranya ada yang lebih cakap untuk jabatan itu, magang di kantornya itu, umpamanya Raden Kosim. Ia berijazah mulo." "Oh, tapi pengharapan Mantri Surya besar sekali akan menjabat pangkat itu," katanya Juragan Patih, wan asisten residen.
yang baru pindah menolong dia? Boleh jadi, akan tetapi diploma mulo, kecakapan dan anak angkat patih jangan dilupakan. Akan tetapi tak usah kita panjangkan bicara tentang hal itu. Kita lihat saja kelak yang telah nyata sekarang. Karena perkataan Tuan tadi, niscaya Mantri Surya tiada dapat memejamkan matanya semalam-malaman ini. Ya, iya, kata jaksa pensiun. Tiap-tiap orang mempunyai cara sendiri dalam menerima atau menyaring kabar berita yang bersangkut dengan dirinya. Benar, ujar Guru Wijaya dengan senyumnya. Tapi bagi Juragan Surya, saringan berita itu selalu mana-mana yang menggembirakan, bahkan yang membanggakan dirinya saja. Pada suatu hari, berseri-seri wajah Jubaidah, bersinar-sinar matanya melihat ketiga anaknya keluar dari dalam kendaraan bersama-sama dengan ayahnya. Bukan perkara naik delman itu yang membesarkan hatinya, melainkan hal Surya sudah membawa mereka itu berjalan-jalan. Suatu hal yang jarang berlaku selama ini. Dengan gelak senyum anak-anak itu pun disongsongnya ke halaman sambil membimbing anak yang bungsu ke serambi muka. Ia pun berkata dengan manis, "Enak pesiar dengan ayah, Ena. Kemana? Mengapa ibu tidak diajak bersama-sama?" Surya pun amat riang pula rupanya dengan Abdul Halim tak ubah sebagai bersahabat, bercengkrama dengan ramah tamah sampai-sampai kepada waktu makan malam kelima beranak itu bersenang-senang di ruang tengah, bercakap-cakap dan berkelakar, sedang gramofon terus membunyikan lagu beriang-riang. Saleh dan Aminah terbuka benar hatinya, mereka itu meloncat-loncat dan menari-nari menurutkan lagu-lagu itu. Makin lama makin asik, tertawa berderai-derai sebab selalu digembirakan oleh kakaknya. Dengan siul dan kadang-kadang dengan nyanyi juga seperti dilakukan peti nyanyi itu. Apalagi karena ibu bapanya tiada melarang-larang, malah campur pula bertepuk-tepuk tangan. Riuh rendah bunyinya, siapa yang akan ingat kepada kesusahan dalam saat semacam itu? Hanya kalau senda gurau telah habis, barulah pikiran menjalar pula kian kemari ketika Saleh dan Aminah sudah pergi ke tempat tidur masing-masing. Sedang Jubaidah berunding dengan Abdul Halim sebagai takkan berkesudahan. Surya pun masuk ke dalam biliknya berkurung. Tiada salah persangkaan komis setelah Surya tinggal seorang diri saja. Memang ia sangat sedih. Duduk resah, tegak pun tak senang, hatinya harap-harap cemas, akan tetapi banyak harap daripada cemas. Serasa betul-betul sudah berlaku kehendaknya, makbul permintaannya, hanya seketika terbit was-was. Timbul khawatir di dalam hatinya, yaitu kalau teringat olehnya. Bagaimana muka Jubaidah dan Abdul Halim mendengar kabar itu dari mulutnya, seakan-akan mereka itu ragu, bimbang. Tak ada sedikit jua tampak sukacita mereka itu ketika ia mengabarkan cara-cara percakapan di rumah bola. Maka sampai tersinggung perkara pengangkatan itu. Keduanya berpandang-pandangan, tersenyum, berdiam diri, dan tiba-tiba mereka itu pun mengalih perundingan kepada perkara lain. Tiada samakah pengharapan mereka itu dengan pengharapannya? Betul, derajat agak turun setingkat kalau ia jadi krek, tetapi kalau gajinya bertambah, bukankah mereka itu jua yang akan beruntung? Tak percaya, sakit, pedih hatinya mengenakan istrinya dan anaknya sendiri tidak percaya akan dia dalam hal itu. Jika hari tidak sudah jauh malam, kalau ia tiada berasa segan dan malu akan bertandang selarut itu. Mau ia sebentar itu juga pergi menjelaskan perkara itu ke rumah komis itu. Bahkan sudah beberapa kali dianjur-anjurinya membuka pintu dan hendak turun ke bawah. Akan tetapi tiap-tiap ia memegang putaran kunci pintu itu, tertahanlah kehendaknya dan akhirnya tidak, katanya.
Takkan lari gunung dikejar, besok saja aku telepon dia dari kantor. Atau siapa tahu barangkali salinan beslit itu sudah ada di kantorku. Memang sesuatu yang belum berketentuan sangat mengacau balaukan pikiran. Dengan berhal sedemikian, Surya pergi ke tempat tidur. Jadi tak heran jika tiap-tiap ia terlena, mimpi yang bukan-bukan datang mengganggu dia dengan ganas. Sebelum mengerjakan kerja lain-lain pada keesokan harinya, pagi-pagi benar Surya sudah bekerja memeriksa surat-surat pos yang datang malam ke kantornya. Berlainan dengan keadaan yang biasa hawa dingin dini hari, kicau murai yang riuh tiada lagi menyebabkan dia memperserubung kain selimutnya, melainkan membangkitkan dia agar bangun dengan segera. Suminta tercengang melihat dia serajin itu benar pada hari itu. Biasanya yang memilih-milih surat pos setiap pagi ialah pesuruh itu. Sekali itu, apakah sebabnya Mantri Kabupaten sendiri yang bersusah payah semacam itu? Dan datangnya ke kantor pun luar biasa pagi-pagi benar. Akan tetapi keheranannya itu tiada dinampaknya. Ia menyapu-nyapu debu di atas meja dan dari buku di atas rak-rak dengan sapu bulu ayam. Sejurus antaranya Surya mengampai ke sandaran kursinya sambil memandangi asap rokoknya yang naik ke atas hingga buyar. Surat-surat bertumpuk-tumpuk di hadapannya. Di atas meja tulis, rupanya tak ada yang diharap-harapkannya. Tak bersua yang dicarinya. Kemudian ia duduk pula lurus-lurus, lalu melihat arlojinya. Perkakas pendengar telepon dirabanya dengan tangan kiri, dibawanya ke telinganya. Halo, sambung dengan kantor Tuan Asisten Residen? Dengan Tuan Komis? Diam sebentar. Dan ia tabik. Selamat pagi, Tuan Johnson. Ini saya, Mantri Kabupaten. Yang kemarin, Tuan. Ya, Tuan dan... terima kasih, Tuan. Demikian ia berunding lambat-lambat dengan komis itu beberapa lamanya. Daripada lakunya meletakkan perkakas telepon itu kembali pada tempatnya, dan sesudah itu daripada air mukanya dapat pula dikira-kirakan bahwa jawab yang diterimanya sangat mengecewakan hatinya. Apa gerangan yang dirisaukan juragan mantri? Tanya Suminta di dalam hatinya, sambil mengangkat setumpuk surat-surat dari meja mantri kabupaten itu ke meja Patih dan beberapa pucuk ke meja asisten Wedana TB. Sangat keruh air mukanya. 1/4 jam kemudian kerja di kantor itu pun berlaku seperti biasa pula. Beberapa pekan telah lalu pula. Pada itu siapa yang beruntung akan mendapat pangkat yang terluang di kantor asisten residen itu belum juga tentu lagi. Bagi orang di luar yang tiada bersangkut paut dengan perkara itu, tak menjadi sebutan-sebutan lagi, bahkan sudah hampir lupa. Akan tetapi bagi orang yang menggantungkan nasib pada pangkat itu, maka hal bagi terapung tak hanyut dan terendam tak basah. Bertambah menyerapkan darahnya. Dalam hatinya semakin kuat perlawanan antara harap dengan cemas dan senang dengan rusuh. Sudah kerap kali ia bermenung-menung, sepenuh kota orang tahu sudah bahwa Surya akan jadi krek. Tetapi sampai pada ketika itu belum juga tentu hitam putihnya. Malukah ia karena itu? Di rumah penghibur-hiburkan hatinya. Cuma burung saja rupanya. Jubaidah sudah dimabuk kira-kira seperti sedia kala pula. Bahkan ia sudah bertambah pendiam dan pencemas. Kerap kali ia terkejut-kejut, resik sesuatu disangkanya dan dirasanya sebagai langkah orang menagih. Abdul Halim yang menyenangkan hatinya dan mengembalikan seri mukanya dalam beberapa hari selama libur di dekatnya itu sudah berbalik ke Tasik kembali dan bersama-sama dengan anak itu telah mengirap pula kesenangan dan kesentosaan dari tubuhnya yang kurus langsir itu.
Kalau ia tiada insaf akan kewajibannya sebagai istri orang, sudah lama ia tiada di Sumedang lagi. Sudah dari dahulu Surya ditinggalkannya, sebagai Surya meninggalkan dia dengan tak semena-mena dahulu itu. Apa yang dipergantunginya pada laki-laki yang tak tahu akan diri dan tak mengindahkan kewajiban seperti ketua keluarga itu? Bagai bergantung pada dahan napuk di Tasikmalaya dengan orang tuanya, ia akan senang, setidak-tidaknya akan luput dan terpelihara daripada siksa utang. Ketika Abdul Halim akan pulang, sewaktu-waktu sudah bulat pikirannya hendak mengikut dengan dia. Tentu saja Saleh dan Aminah dibawanya bersama-sama. Kemana dia? Ke situ anak-anaknya? Apa jua yang dibunyikan di rantau orang? Menantikan arah hanyut? Tidak. Sebelum sampai tenggelam, lebih baik ia pulang dengan segera. Bagi suaminya tinggal seorang diri. Boleh jadi mendatangkan kebaikan menjadi keentengan. Ia tak perlu memelihara rumah tangga lagi. Atau boleh disampaikannya niat maksudnya kawin lagi dengan gadis kaya. Dan bagi Jubaidah sendiri pun baik pula demikian. Jika ia sudah ada di Tasik, ia boleh membela ibu bapaknya. Mereka itu sudah tua keduanya. Kata Abdul Halim, sudah kerap kali mereka bercintakan dia. Kalau tidak dewasa itu, bila lagi ia akan dapat membalas guna mereka itu? Dengan uang sudah terang tak mungkin. Hanya dengan jerih agaknya, sekurang-kurangnya sekadar menyediakan minum-minum makannya. Oleh sebab itu, biar panjang maupun hendak pendek, ia tak tahan lagi tinggal di Sumedang bersama-sama dengan Surya yang tinggi, laga, dan gila hormat itu. Memang ia mesti melepaskan diri dari kesengsaraan kalau hendak selamat. Akan tetapi tiba-tiba ia terpekur. Selamat seorang diri, sedang suamiku? Tidak. Sebentar itu juga pikiran yang demikian mendapat bantahan yang sekeras-kerasnya dari rasa kemanusiaannya. Sebagai seorang perempuan yang budiman, dengan segera ia tunduk kepada rasa kewajiban yang timbul di dalam kalbunya. Ia istri orang, ia terikat kepada Surya dengan tali nikah. Selagi pertalian itu belum putus, harus dimuliakannya. Kewajiban istri kepada suami wajib dijalankannya dengan tulus dan ikhlas. Tersungkur sama-sama termakan pasir, terlentang sama-sama terminum air. Elok buruk mesti ditanggungkan berdua, karena sudah begitu barangkali suratan dari awalnya. Tambahan pula sebuah daripada perkataan Abdul Halim kepadanya ketika memperundingkan untuk perasaian. Sangatlah termakan olehnya, tersisip benar di hatinya. Tak dapat dilupakannya kata anak muda itu. Ibu, walau bagaimana jua pun perbuatan ayah, selama-lamanya ia akan tinggal tetap jadi ayah kandung kami juga. Malu Jubaidah akan dirinya mendengar pengajaran yang sedalam itu dari anaknya, sebab sepatutnya dialah yang harus berkata sedemikian kepada anak itu. Jadi selain budi kemanusiaannya dan kewajiban sebagai istri, buah pikiran anaknya itu pun menyentuh dia pula, agar tetap berkhidmat kepada suaminya. Akan pengobat hatinya, kerap kali ia duduk berzikir setiap habis sembahyang, minta dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tetap imannya. Ketika Abdul Halim masih di Sumedang, ada ia berkata kepada orang tuanya bahwa ia barangkali akan lekas mendapat pekerjaan. Besar harapannya akan ditempatkan pada salah sebuah kantor kabupaten, sebab jaksa kepala di Tasikmalaya mau menolong dia. Lain daripada itu, Bupati Bandung pun sudah berjanji pula akan meminta dia agar bekerja di kabupatennya. Sungguh 15 hari sesudah ia tiba di rumah neneknya, ia pun berkirim surat kepada ibu bapaknya, mengabarkan bahwa ia telah menerima beslit jadi kandidat amtenar di kantor Kabupaten Bandung.
Betapa besar hati seisi rumah Jubaidah mendengar kabar itu tak dapat diperikan. Bukan mereka itu saja, para tetangga pun turut pula bersuka cita. Beberapa orang suami istri sengaja datang memberi selamat ke rumah mantri kabupaten itu. Tentu saja ketika itu puji-pujian kepada Surya yang amat pandai mendidik anak itu. Tiada kelupaan dari sahabat kenalan. Kalau bertanam, lambat laun beroleh hasilnya jua, kata seseorang dengan senyumnya sedang duduk di kursi beranda muka menghadapi hidangan kue-kue di atas meja. Sekarang juragan sudah mendapat buahnya. Berapa gaji permulaan seorang kandidat amtenar yang berasal dari sekolah menak, juragan? 130 rupiah, jawab Surya dengan sepatah-patah perkataan. Wah, bukan sedikit, kata Mantri Guru Atmaja dengan kagum. Baru bekerja telah bergaji besar. Tetapi bukan perkara gaji itu yang penting, melainkan tentang tangga kenaikan ke pangkat BB. Sekarang, alhamdulillah sudah ada pada tangga yang pertama. Nanti naik-naik lagi jadi asisten berdana. Minum kopi tuan-tuan. Kalau telah dingin, tak enak lagi rasanya. Dan itu yang terutama sekali, bukan? Kata Surya kepada tamunya. Benar, kata tamu lain, sambil membawa cangkir ke bibirnya. Bintang terang, bapak di BB, anak di BB pula. Bersinar-sinar mata Surya karena sukacita sambil menawarkan rokok serutu kepada tamu-tamu itu. Ia pun berkata pula, tentang diri saya tak banyak pikiran lagi. Rasanya cukup sudah anak saya di golongan BB itu. Sebabnya maka saya hendak pindah ke bagian lain, jadi pegawai kantor saja. Apa maksudnya juragan? Krek, kata tamu yang lain. Bukankah juragan Manti sudah hendak pindah kerja ke kantor asisten residen? Oh, hampir saya lupa, ujar Mantri Guru pula. Akan tetapi dengan demikian juragan tidak jatuh ke bawah, melainkan melompat ke atas. Gaji Krek jauh lebih besar daripada gaji Mantri Polisi. Di kantor tuan asisten residen, kurangkah kemuliaan di situ? Lebih dekat kepada kepala, lebih dihormati orang. Sudah tiba beslitnya? Belum, tapi kata Surya seraya menjentik-jentik serutunya dengan jari telunjuk ke tempat abu rokok. Mungkin tentu takkan lama lagi mesti datang jua, kata tamu yang lain pula. Kalau sudah datang, patut benar juragan menyembelih kambing kebiri seekor. Tentu saja, bahkan lebih dari itu ya juragan, kata Guru Atmaja pula. Sampai semalam malam hari, banyak juga orang duduk bercakap-cakap di rumah Jubaidah itu. Di ruang tengah dan di langkan lampu terpasang dengan terang benderang, segala sesuatu menyatakan kegirangan orang di situ. Hanya jalan percakapan di ruang tengah tidak selancar dan segembira di beranda muka, sebab Jubaidah selalu berusaha mengelakkan puji-pujian yang berlebih-lebihan. Bagaimana jua pun dicoba oleh Raden-Raden Ayu, terutama istri Guru Atmaja, Khadijah, yang jadi tamunya jua. Bahkan ia lebih banyak menampakkan khawatir daripada gembira. Pagi hari, waktu akan pergi kerja pun masih terbayang sukacita pada gerak bibir dan mata mantri kabupaten alias Juragan Surya. Telah tampak olehnya, bahkan sudah terasa oleh hatinya, betapa pula macam puji-pujian yang akan dihujankan orang kepadanya di kantor kelak. Tentu Patih akan bersalaman memberi selamat kepadanya. Ketika ia sampai ke pintu pagar kantor, dilihatnya Suminta tak ada menantikan dia seperti biasa. Tiada menyambut kereta anginnya. Apa sebabnya? Ia melayangkan mata ke arah ke pintu kantor. Orang ramai di dalam, bergalau saja rupanya. Kedengaran gelak riuh rendah. Ada apa gerangan? Dengan perlahan-lahan Surya berjalan di sisi kereta anginnya, lalu masuk ke dalam pekarangan,
oleh karena suara gemersik di pasir. Sekalian orang menoleh keluar melihat Surya yang datang. Mereka itu pun tiba-tiba berdiam diri. Hening, apa sebabnya? Hati Surya jadi berdebar-debar. Ia masuk ke dalam, memandang ke kiri dan ke kanan. Patih kelihatan berdiri di ambang pintu dengan sebelah kaki, seraya bersandar dengan bahu kiri pada sebuah tiang pintu itu. Surya memberi salam kepadanya dengan takzim. Hampir berlipat dua badannya, Raden Atmadinata tersenyum dan berkata akan menghilangkan sunyi senyap yang tak menyenangkan hati mantri itu. Ada di antara kita yang sudah beruntung, kata Raden Atmadinata. Siapa? Tanya Surya seraya memandangi teman sejawatnya. Den Kosim, ia sudah diangkat jadi krek di kantor asisten residen. Sir, ser. Bunyi darah Surya, mukanya pun pucat, tetapi lekas pula menjadi merah. Dengan tangan gemetar ia memberi selamat kepada anak muda yang beruntung itu. Terima kasih banyak-banyak Juragan, jawab Kosim, seraya menjawab salam mantri Surya dengan hormatnya. Berkat asuhan Juragan Juwa, maka saya mendapat anugerah itu. Dan bagi mantri pun untung pula, tak jadi menyimpang ke pekerjaan lain. Kata Patih akan mengobati hati mantri itu. Ia tahu bahwa Surya amat kecewa. Tangga yang mestinya Den Surya lalui ialah tangga ke pangkat camat atau ajung jaksa atau jaksa. Klek itu pangkat bagi orang-orang muda yang sembarang orang saja boleh menjabat dia. Akan tetapi Den Surya priai bebe, tentu lebih baik kalau Den Surya hendak pindah ke golongan lain, ke bagian justisi, jadi jaksa. Mudah-mudahan Juragan, sahut Surya sambil menahan hati dan memaniskan muka. Dan memang perkataan Juragan Patih itu sudah lebih dahulu saya pikirkan dalam-dalam. Bukan tempat saya di sana jadi krek. Dan dalam pada itu saya sudah ada jua beroleh kurnia dari Tuhan. Maka diceritakannya pengangkatan anaknya dengan senyum gembira. Selamat, selamat, kata sekalian yang hadir dengan sukacita, seraya bersalaman pula dengan Surya. Lebih akrab daripada semestinya, karena salam itu berarti juga akan mengobati hatinya yang luka itu. Gelak dan kegirangan hati pun dinyatakan benar-benar. Sungguh pun demikian, setelah duduk bekerja terbayang juga pada air muka gerak dan laku Surya itu kesal dan sakit hatinya karena ia merasa telah dilangkahi oleh seorang pegawai magang. Tak dapat diabaikan dan dihilangkan oleh Surya malu yang tercoreng di keningnya. Tiada terlihat lagi olehnya muka orang, jangankan kepada orang lain, kepada istrinya dan anaknya, bahkan kepada dirinya sendiri pun ia merasa malu akan peristiwa yang tiada terduga itu. Sebab alasan maka terjadi demikian tiada dicarinya pada dirinya sendiri, melainkan diberatkannya kepada kecurangan orang lain. Marah dan sakit hatinya bertaut kepada Raden Atmadinata, sebab pikirnya, kalau tidak karena pengaruh Patih itu, takkan mungkin Kosim mendapat pekerjaan itu. Nyata tiada lurus hati Patih terhadap kepadaku, katanya pada suatu malam sedang duduk bertopang dagu dalam kamar tulis di rumahnya. Mulut manis, tetapi ya tunjuk lurus kelingking berkait. Jika aku tidak meminta nasihat lebih dahulu kepadanya sebelum melamar pangkat itu, sudah sepatutnya ia memajukan orang lain. Aku takkan salah terima. Siapa pula lagi yang akan ditolongnya jika tidak anak masnya? Akan tetapi aku disuruhnya memasukkan rekes. Diberinya saran baik-baik. Dalam pada itu si Kosim dikemukakannya dengan diam-diam. Ia menggelengkan kepalanya. Oleh karena dia tak berharga sesen jua pun lagi aku di mata orang. Terlalu, memang karena pertolongannya dan pengaruhnya, maka Kosim diangkat jadi krek itu. Kalau tidak, masa dia anak yang masih mengentak-ngentak ubun-ubunnya lebih diutamakan orang di atas daripada aku.
yang sudah bertahun-tahun dalam dinas gubernemen dengan setia. Kepandaian, apa kekuranganku daripadanya? Bahasa Belanda, ya, tetapi tentang pekerjaan kantor, 10 lawan 1 mau aku bertaruh dengan dia. Aku takkan kalah. Dengan kelingking pun dapat kukerjakan pekerjaan krek itu. Surya termenung beberapa saat lamanya. Malang nasibku, pikirnya. Wahai, bagaimana kesudahannya? Benar jua pepatah orang, tiap-tiap celaka ada gunanya. Semenjak cita-citanya diputuskan orang lain itu, sudah kerap kali Surya teringat akan nasibnya yang buruk itu. Dan sudah acap pula terasa olehnya kesusahan hidup yang ditanggungkan istrinya selama ini. Oleh karena Jubaidah tiada tahan lagi diganggu-ganggu penagih utang, ia pun sudah berlepas diri. Segala rekening ditolaknya kepada suaminya. Bagaimana jua pun Surya mengelak, kemana jua pun ia mengendap-endap, dicari dan dikejar juga dia oleh orang yang menagih utang. Malah ke kantor pun orang sudah berani datang menagih. Peribahasa, buruk muka tak dapat ditutup-tutup, kemiskinan tak dapat disembunyikan lagi. Maka diambilnyalah sehelai kertas, dipegangnya sebatang pensil, lalu ditulisnya tiap-tiap macam utangnya. Setelah terkumpul, ia terkejut karena jumlahnya jauh lebih besar daripada yang disangkanya. Dengan hati berdebar-debar, diulangnya mengumpul sekali lagi, sesen pun tiada berselisih. Lebih daripada 6 kali gajinya sebulan. Pensil terlepas dari tangannya. Ia terhenyak pada sandaran kursinya, sedang kedua tangannya tergantung ke bawah. Heran, katanya sambil menarik napas lambat-lambat. Mengapa sampai sebanyak itu? Rupanya Jubaidah tak boleh dipercaya. Aku menyerah saja kepadanya. Seluruh uang terpegang di tangannya. Tetapi rupanya tidak dibayarkannya untuk pembayar utang. Dengan renyuk ia bangkit berdiri hendak memanggil istrinya. Segala kesalahan hendak ditumpahkannya ke atas kepala perempuan yang tak pandai memelihara rumah tangga itu. Akan tetapi entah apa sebabnya ia duduk terperanjak kembali, letih tulangnya, hilang tenaganya. Jumlah utang itu direnunginya dan dimulainya menghitung dari bawah ke atas. Tetapi tiada juga berubah pendapatannya. Ia bertambah khawatir sebab makin diperiksanya makin nyata olehnya bahwa kebanyakan dari utang itu tak dapat dilalai-lalaikan lagi. Sebuah yang sangat mengacau pikirannya, utang lelang. Utang itu besar dan sudah jatuh tempo. Mesti dibayar lunas dengan segera, tak boleh dijanjikan. Akan tetapi dengan apa akan dibayarnya? Kiriman dari Tasik tak dapat lagi diharapkannya, sebab mentuanya sudah banyak mengeluarkan uang untuk Abdul Halim, yang baru berumah tangga di kota Bandung yang ramai itu. Jadi dalam beberapa bulan itu takkan dapat ia menolong. Demikian katanya dalam suratnya yang akhir sekali. Akan menggadai, apalagi yang akan digadaikan? Gadai yang ada saja pun hampir, entah lalu sudah. Akan mau jugakah Jubaidah menambah gadai itu? Dan kalau istrinya sudah tiada, berperhiasan, sedikit juga lagi, apa saja kata orang kelak? Takkan terbukakah rahasianya? Ia berpikir dengan gelisah, tiba-tiba bersinar matanya, lalu ia bangkit dan berdiri. Apa boleh buat, katanya. Daripada dapat malu besar, lebih baik aku menghamparkan sayap kepada seorang sahabatku. Tentu ia takkan sampai hati menolak permintaanku sekali ini. Setelah berpakaian, ia pun berjalan keluar cepat-cepat. Senjakala telah lalu, setan dan iblis tiada berkeliaran lagi, meskipun hari baru pukul 8 lewat sedikit. Hawa malam sudah mulai terasa pada diri, sejuk. Di beranda sebuah rumah yang bagus, di kampung Kaparek, lampu terpasang dengan terang, tetapi orang tak ada kelihatan di situ. Sungguh pun demikian Surya tak segan-segan naik mengetuk pintu rumah itu.
Sebentar antaranya pintu itu pun dibukakan oleh seorang laki-laki tua yang masih tegap tubuhnya, tetapi lehernya berpalut dengan sehelai syal dari bulu. Juragan Mantri Kabupaten, kata orang itu ketika dilihatnya Surya berdiri di luar. Tak disangka juragan datang malam hari. Ada apa? Masuk ke dalam, juragan. Angin. Maka Surya pun disilakan duduk di kursi ruang tengah oleh Raden Natanegara, yaitu obseteri pensiun. Biasanya ia suka menolong orang yang tersesak dalam segala perkara. Saya agak kurang sehat, agak batuk sedikit, katanya sambil memperbaiki letak kain lehernya itu. Barangkali karena lama duduk di luar tadi. Setelah menutupkan pintu kembali, ia pun duduk di hadapan tamunya. Ada apa, juragan? Anak-anak baik? Berkat doa juragan, jawab Surya dengan lemah lembut. Syukur, dan saya dengar putra juragan yang sulung. Siapa gerangan namanya? Ya, Raden Abdul Halim. Ia sudah mendapat pekerjaan, bukan? Benar juragan, dia sudah diambil oleh jaksa kepala di Tasik jadi menantunya. 2 kali beruntung juragan. Sesungguhnya kedatangan saya kemari pada malam ini, maaf, saya telah mengganggu kesenangan juragan. Berhubung dengan untung anak itu, ketika ia akan mulai berumah tangga di kota besar itu, amat banyak ia mempergunakan uang. Segala dibeli, meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Dari mana didapatnya uang? Tentu dari kantong ayahnya juga. Sekalian isi simpanan saya sudah saya keluarkan, saya kirimkan kepadanya. Oleh karena hendak menyenangkan hati anak, saya tak ingat lagi akan keperluan diri sendiri. Ya, lebih baik saya katakan keperluan rumah tangga anak beranak di sini. Saya lupa selupa-lupanya bahwa saya ada berutang lelang. Surya berdiam diri sejurus dan memandang kepada Raden Natanegara yang tersenyum simpul saja mendengarkan ocehannya. Oh, katanya dengan gerak bibir yang banyak artinya. Saya maklum, teruskan juragan. Mujur juragan, lekas maklum akan kesempitan saya sekarang ini, kata Surya pula dengan perlahan-lahan. Sebab itu tak guna saya berpanjang kalam lagi tentang maksud kedatangan saya ini. Sudah juragan hindarkan batu besar yang menghimpit dada saya, yang menyesakkan napas saya, akan menghamparkan perasaan. Luka di badan yang dapat ditutup-tutup dengan baju, tetapi luka di kening bagaimana akan menyembunyikannya? Juragan, lepaskanlah saya dari sesak, pinjamilah saya uang 150 rupiah. Raden Natanegara tiada menjawab dengan lekas, rupanya ia berpikir-pikir. Sementara itu Surya berkata pula, takkan lama juragan, dan segala syarat-syaratnya akan saya turut dan penuhi. Tolong benarlah saya sekali ini, jangan sampai saya mendapat malu besar. Tentu saya suka menolong juragan Mantri, sahut Raden Natanegara dengan perlahan-lahan. Jangankan juragan, sahabat karib saya, orang lain pun jika ia kesusahan saya tolong juga sedapat-dapatnya. Akan tetapi saya sedang tiada mempunyai uang. Juragan, apa boleh buat, sebab sesungguhnya saya dalam kekurangan pula. Uang tak ada di tangan sekarang ini. Ia berdusta, bukan ia tiada beruang, bukan pula ia khawatir Surya akan mengungkirkan janji. Tidak, tentang uangnya takkan kembali kalau dipinjamkannya. Ia tiada takut sama sekali. Ada beberapa akal padanya akan pengikat orang yang berutang. Cuma perasaan tak sudi telah timbul lebih dahulu. Hatinya tiba-tiba merangsang saja terhadap kepada mantri itu. Mungkin karena segala alasan yang dimajukan Surya buat meminjam uang itu. Jangankan hal itu akan melunakkan hati atau menimbulkan belas kasihan, malah memualkan perutnya. Ia tahu
bahwa dalam kesusahan Surya melagak dan menyombong juga, mengaku sudah berhabis-habis untuk anaknya, padahal keadaannya bukan rahasia lagi bagi tiap orang. Akan tetapi, apa daya akan menolak permintaan itu, sehingga Surya tiada merasa kecil hati kepadanya. Sekonyong-konyong ia pun berkata dengan manis, "Ada cara saya dapat menolong juragan agaknya." "Bagaimana, juragan?" "Juragan, apa boleh buat? Sebab sesungguhnya saya dalam kekurangan pula. Uang tak ada di tangan sekarang ini." "Bagaimana? Juragan kenal Juragan kenal kepada Haji Junaidi, bukan?" Surya tersenyum. "Haji Junaidi di Rancapurut? Masa saya tak kenal akan sahabat saya itu?" "Juragan bersahabat dengan dia? Bagus. Ia sangat pemurah, bukan? Tentu ia dapat dan mau melepaskan juragan dari kesempitan." "Saya percaya, tetapi saya pikir sebelum saya minta tolong sejauh itu, saya hendak bertenggang dahulu kepada sahabat kenalan di sini saja. Mula-mula teringat oleh saya juragan, sebab saya yakin bahwa juragan takkan sampai hati melihat saya dalam kesusahan. Apalagi baru sekali ini saya minta tolong. Dan kalau juragan menghendaki jaminan, perkakas rumah saya jaminannya. Dan tentang perkara bunga uang, berapa saja juragan kehendaki saya bayar." "Ah, takkan sampai begitu benar kalau uang ada pada saya, juragan mantri. Sungguh saya tak punya uang sekarang ini." Surya termenung, kecewa benar ia rupanya. "Sayang, akan tetapi Haji Junaidi tentu dapat menolong juragan. Dan jangan kecil hati kepada saya." "Tak apa, dan terima kasih. Mujur juga telah juragan ingatkan saya kepada sahabat saya itu. Nanti saya pergi kepadanya," ujar Surya seraya mengangkatkan kepala dan tersenyum sedikit, sekalipun jauh. "Yang dekat ada juga yang dapat membantu, tetangga juragan mantri sendiri." "Siapa?" "Seorang priayi yang pandai mengatur hidup." "Siapa gerangan?" "Tidak ada di sekitar kediaman saya seorang priayi yang mungkin dapat melebihi." "Ah, saya tidak tahu." "Raden Atmaja. Masa juragan mantri tidak kenal akan dia?" "Oh, terima kasih," sahut Surya sambil mencibir mengejekkan. "Tak mungkin dia, guru itu. Masa hidupnya akan lebih baik daripada hidup seorang priayi bebek seperti saya ini." "Kedua suami istri itu hemat dan cermat juragan, dan tahu akan kesulitan hidup dalam masa sulit seperti sekarang ini." "Entahlah, tetapi rumahnya, orang desa lebih tahu akan kebersihan dan kesenangan mereka itu. Memberi malu priayi, terutama istrinya, kikir, tapi banyak cakap. Tidak, kalau memang juragan tidak dapat menolong saya, lebih baik saya turut nasihat juragan yang pertama tadi, pergi kepada Haji Junaidi, sahabat saya itu." Baik sekali. Saya minta maaf juragan mantri, karena betul-betul langkah juragan kemari kurang tepat." "Tidak apa, asal saya mau. Banyak lagi kawan saya yang suka bertolong-tolongan. Hidup di dunia berbalasan, bukan?" "Ya, baik, dibalas dengan baik pula. Saya dengar juragan mantri sudah banyak berjasa kepada orang di sini. Tentu sayang saya sendiri, tetapi Haji Junaidi tentu akan melepaskan juragan dari kesulitan itu." "Mudah-mudahan saja," sahut Surya kepada pensiunan Raden Atmadijaya. Setelah bercakap-cakap lagi sebentar, ia pun mohon diri hendak pulang. Nama Haji Junaidi itu menimbulkan pengharapan besar di dalam hatinya, bukan tentang perkara uang saja, tetapi ada lagi suatu perkara yang lebih penting. Perjalanannya ke Rancapurut beberapa bulan lalu, tiba-tiba terbentang pula di hadapan matanya rumah yang indah, pekarangan yang luas dan penuh dengan pohon buah-buahan. Teristimewa anak gadis di rumah itu pun jelas pula terbayang olehnya ketika itu. "Dari dulu perasaanku sudah suka kepadanya.
katanya sambil berjalan menuju pulang dengan lambat-lambat. Sungguh cantik parasnya, tiada kalah dari paras anak kota. Fatimah, ya demikian nama anak gadis itu. Patut benar jadi jodoh seorang priai. Kalau gadis itu kuminta, tentulah diberikan oleh ayahnya. Masa Haji Junaidi akan menolak permintaanku? Menjadi kemuliaan baginya bermenantukan seorang priai, bukan? Walau aku sudah beristri sekalipun, takkan menjadi soal baginya. Apa arti penyambutannya yang sangat berlebih-lebihan kepadaku tempo hari itu? Apa arti persahabatannya dengan aku sejak itu sampai sekarang ini? Aku saja yang kurang memahami maksudnya. Kalau tidak ada suatu maksud tertentu terhadap diriku ini, takkan mungkin ia berbuat demikian. Ia tertegun sebentar, berpikir-pikir. Angin berembus sepoi-sepoi basah. Hawa sudah bertambah dingin, tetapi tiada terasa oleh Surya yang sedang dihanyutkan khayal itu. Anak itu sengaja dibawa ibunya keluar, katanya sambil melangkah pula dengan gembira. Supaya kelihatan olehku, tentu itu maksudnya. Dengan riang Surya berjalan juga, tidak beberapa langkah lagi akan sampai ke halaman rumahnya. Air mukanya pun agak suram sedikit. Tetapi kalau Fatimah sudah bertunangan, kalau aku terlambat, pikirnya Surya terpekur. Darahnya mengalir agak cepat rasanya. Ia cemas. Tidak mungkin, ujarnya lagi dengan cepat akan menghilangkan kecemasan itu. Baru-baru ini aku bertemu dengan bapaknya. Tak ada Haji Junaidi menyebut-nyebut soal itu. Ia masuk ke dalam rumah, terus ke kamar tulis. Dengan tiada berpikir panjang lagi, ditulisnyalah sepucuk surat. Rupanya surat itu penting benar. Setelah selesai dibacanya berulang-ulang, senang hatinya akan perasaan halus yang dilukiskannya dalam surat itu. Kalau surat yang semacam ini tak dapat menarik hati orang, tak tahu lagi aku, ujarnya seraya memasukkan surat itu ke dalam sampulnya. Jangankan hati manusia, hati batu pun akan luluh dirayunya. Di luar sudah sunyi senyap, tak ada orang lalu lalang, tak ada kendaraan lagi. Hanya sekali-sekali kedengaran bunyi daun pohon asam menderu-deru ditiup angin. Dan sekali-kali pula angin itu masuk dari celah-celah pintu dan jendela. Baru ketika itu terasa oleh Surya hawa dingin. Dan baru ia sadar bahwa hari sudah jauh malam. Surat itu dimasukkannya ke dalam saku baju yang akan dipakainya ke kantor besok pagi. Setelah lampu dikecilkannya, ia pun bersikap hendak tidur. Sekali merangkuh dayung, pikirnya dengan senyumnya. 2-3 pulau terlampaui, istri baru dapat, dan tentu saja segala utangku dengan istri lama ini akan selesai. Surya berbaring, anak-anak dan istrinya telah lama mendengkur dan telah digoda mimpi aganya. Bersambung.